Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Bagaimana keadaan kamu hari ini? Apakah hari ini kamu sudah menjadi orang yang bersemangat? Ya, kalau saya bilang hari ini di mana kamu mendengarkan suara saya, apakah hari ini kamu sudah bersemangat untuk menjumpai hari-hari yang ada di depan mata kamu? Hahaha. Dan mungkin ada pertanyaan gitu ya, bagaimana sih Mbak caranya gue bisa menjadi pribadi yang semakin sukses di kemudian hari? Kalau memang itu adalah pertanyaan kamu, saya kali ini akan berdiskusi dengan kamu mengenai tahap-tahap menjadi orang sukses yang paling masuk akal yang bisa langsung kamu praktekkan saat ini juga. Sekarang saya akan menyuruh kamu untuk mendengarkan saya sambil tulis ya satu persatu, karena dari sini nanti bisa langsung kamu praktekin saat ini juga. Betul, saat ini juga. Siap? Oke, sekarang saya minta tolong kepada kamu. Siapkan alat tulis dan kertas kosong ya. Di mana ada kertas kosong di situ. Harus ada alat tulis. Siapin dulu sekarang, oke? Gimana? Udah siap ya? Nah, sekarang juga saya minta tolong kamu catat ya apa yang ingin saya katakan ini. Dan ada syaratnya nih teman-teman. Apa tuh? Jadi, nanti saya bakal ngasih tahu nih sebuah ilmu kepada kamu. Nah, ilmu ini bisa berhasil. Syaratnya harus kamu lakukan atau praktekkan secara berurutan. Ya, tidak boleh lompat-lompat ya. Emang kenapa sih, Mbak? Udah, pokoknya ikutin dulu. Nanti ada penjelasannya di belakang, oke? Yuk teman-teman, langsung saja kita langsung berdiskusi, oke? Jadi gini nih. Tahap yang paling masuk akal untuk menjadi orang sukses yang paling pertama adalah dirimu harus menemukan diri sendiri terlebih dahulu. Maksudnya gini loh, kebanyakan orang tidak peduli umur mereka berapa. Percaya atau enggak semua orang sudah menemukan diri mereka sendiri. Diri sendiri yang saya maksud di sini bukan siapa nama kamu, apa jenis kelamin kamu, bukan ya. Tapi yang saya maksud diri kamu sendiri. Apakah kamu tahu siapa sih dirimu yang ada di depan handphone atau di depan monitor komputer ini? Coba, siapa diri kamu sekarang? Saya tanya, apa kesukaan diri kamu? Apa ketidaksukaan dari diri kamu sekarang? Kalau saya tanya lebih dalam lagi, karakter kamu nih, yang benar-benar orisinil, yang bukan mencontek orang lain, itu seperti apa sih? Selama ini, coba deh, selama ini lebih banyak mana? Apakah diri kamu mencontek karakter orang lain agar dipuji, atau diri kamu menjadi diri sendiri seutuhnya, tidak peduli orang mau menerima atau enggak? Jujur, lebih banyak mana? Nah, biasanya kalau diri kamu jujur akan lebih banyak orang yang berkata, "Oh iya Mbak, jujur aja sih, sebenarnya selama ini gue sering banget pakai topeng. Soalnya kalau gue nggak pakai topeng nih Mbak, klien gue tuh kabur. Kalau gue nggak pakai topeng nih Mbak, bos gue tuh nggak suka. Bahkan lebih parahnya lagi, kalau nggak pakai topeng nih Mbak, pasangan gue tuh kabur. Gue takut pasangan gue kabur. Gue takut bisnis gue gagal. Makanya gue pakai topeng karena kalau saya pakai topeng, saya semuanya bisa jadi lancar." Ada yang seperti itu nggak? Kalau itu adalah kamu, mohon maaf. Berarti diri kamu belum menemukan diri sendiri. Nah, sekarang oke, kalau seandainya menemukan diri sendiri adalah langkah paling awal untuk menjadi orang sukses, pertanyaannya,
bagaimana dong cara yang paling efektif untuk bisa menemukan diri sendiri? Kan gitu ya? Jawabannya adalah untuk bisa menemukan diri sendiri, kamu cukup hanya menjadi pribadi yang mandiri. Sekali lagi, menemukan diri sendiri hanya bisa terjadi ketika dirimu mau untuk hidup mandiri. Nah, pertanyaan berikutnya, mandiri itu apa sih, Mbak? Jadi gini loh, mandiri itu pada dasarnya adalah ketika kita terbebas dari pengaruh siapapun. Di saat ini bahasa gampangnya tidak manja, tidak dikit-dikit mama, tidak dikit-dikit papa, tidak dikit-dikit membantu, bahkan juga tidak dikit-dikit istri, tidak dikit-dikit suami, tidak dikit-dikit teman. Pokoknya hanya diri kita dan Tuhan. Tuhan semesta alam saja. Cukup itu, pengertian mandiri. Artinya, begini, anggap saja sekarang dirimu adalah manusia yang berusia di atas 18 tahun. Sekarang, biasanya kalau di atas 18 tahun, diri kamu menjumpai masa perkuliahan. Kalau memang iya, coba deh beranikan diri kamu untuk cari kos-kosan yang dekat dengan tempat kuliah kamu. Kenapa? Karena dengan begitu, dirimu yang masih muda ini ya bisa termotivasi untuk menjadi mandiri. Nah, kenapa hidup mandiri itu penting ya Mbak? Karena dengan hidup mandiri, pertama, dirimu akan terbebas dari pengaruh lingkungan. Yang biasanya ada di sekitar kamu siapa? Coba, lingkungan yang selama ini paling dekat dengan diri kamu siapa? Lingkungan itu adalah keluarga loh. Emang salah Mbak kalau kita dipengaruhi oleh keluarga? Jawabannya salah. Walaupun keluarga kamu baik, saya akui, walaupun keluarga kamu penuh cinta kasih, tapi dirimu harus segera ditemukan dengan melepaskan diri dari mereka. Karena yang nanti akan kamu bawa di masa depan itu bukan orang tua loh, tapi dirimu yang ada di dalam badan ini. Benar kan? Coba sekarang kamu taruh tangan kamu di dada. Taruh tangan kamu di dada. Nah, itu loh. Diri ini nih yang nanti akan kamu bawa sampai dirimu mati. Betul bukan? Orang tuamu bukan kakakmu, bukan adikmu, tapi diri yang kamu pegang ini yaitu diri sendiri. Nah, hidup mandiri ini nanti akan berusaha membuat dirimu tetap hidup. Bagaimanapun caranya. Jadi, ketika kita mandiri, insting kita itu untuk bertahan hidup jauh lebih keluar. Jadi, manusia ini punya insting untuk bertahan hidup. Ya, teman-teman, seperti itu kondisinya. Nah, insting untuk bertahan hidup itu nggak akan bisa keluar maksimal kalau di kiri kanan kita ada papa, mama, ada kakak, adik, ada teman baik. No, ketika diri sendiri hidup mandiri, insting bertahan hidup itu akan keluar. Di situ. Disitulah dirimu akan tampil semurni-murninya. Menjadi diri kita sendiri dan percaya atau enggak, itu cara paling cepat untuk menemukan siapa sih diri kita sendiri. Itu fakta. Nah, nanti nih ketika kamu mau hidup mandiri, akan ada beberapa hal lucu yang keluar. Kenapa saya bilang lucu? Karena hal ini dulunya nggak pernah bisa keluar ketika kamu belum mandiri. Tapi anehnya, ketika kita mandiri, kok ada ya hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang dulu nggak pernah terjadi? Itu lucunya. Termasuk kemampuan kamu yang beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan diri kamu dalam bersosial, kemampuan diri kamu dalam bertahan hidup. Itu hanya bisa keluar ketika diri kamu mandiri. Jadi kemandirian itu wajib hukumnya untuk menemukan diri sendiri. Oke? Jadi, langkah paling awal untuk menjadi orang sukses harus menemukan diri sendiri dengan cara hidup mandiri. Itu yang pertama. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk yang kedua nih. Yang kedua, setelah diri kamu menemukan diri sendiri, ada level 2 yang bisa langsung kamu capai setelah diri kita ketemu. Ada level kedua yang harus kamu lakukan, yaitu menemukan keunikan diri. Betul, keunikan diri ini nggak bisa ditemukan kalau dirimu belum menemukan diri sendiri, teman-teman. Ini tidak bisa. Nah, makanya saya bilang semua ini harus urut, karena memang tidak mungkin keunikan diri bisa ditemukan kalau dirimu belum menemukan diri sendiri. Nah, keunikan diri itu contohnya apa sih, Mbak? Jadi gini nih, teman-teman. Tiap orang itu lahir ke dunia punya semacam peralatan perang
yang sengaja dititipkan Tuhan dalam tubuh kita supaya orang itu bisa hidup dengan bahagia. Nah, ketika orang itu lahir ke dunia, dia punya senjata perang yang bisa dipakai untuk dia hidup dan menolong orang lain. Keunikan diri itu contohnya gini loh. Cristiano Ronaldo dan Messi ini sama-sama pemain bola. Mereka bakatnya bola, tapi keunikan diri mereka terletak dari cara mereka melakukan gol. Cara Messi ngegolin bola sama cara Cristiano Ronaldo ngegolin bola beda kan? Nah, cara mereka menggiring bola kemudian memasukkan bola ke gawang itu loh yang disebut keunikan diri mereka. Itu keunikan diri lebih spesifik daripada bakat. Yang saya contohkan, keunikan diri adalah berbicara. Motivasi, menginspirasi suara saya lebih enak didengar dibandingkan orang pada umumnya. Dan artikulasi bahasa saya bagus. Kenapa? Karena ini keunikan diri saya. Nah, keunikan diri ini penting loh. Kenapa? Karena keunikan diri ini semacam memang permata yang harus ditemukan dalam diri supaya hidup kita berguna bagi sesama. Nah, sekarang ada atau enggak di antara kamu semua yang sampai detik ini belum tahu keunikan diri kamu tuh di mana? Banyak ya? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ya Mbak caranya kita bisa menemukan keunikan diri? Ya, kan caranya itu gampang. Lakukanlah sebanyak mungkin hal yang kamu sukai dan lihat respon dari orang lain. Semudah itu teman-teman. Jadi gini nih, biar lebih jelasnya. Mulai sekarang, coba kamu tanyakan kepada diri sendiri, apa sih hal yang kamu sukai? Nah, kalau memang kamu sudah mandiri dan menemukan diri sendiri ketika diri kamu bertanya, apa sih hal yang saya sukai? Itu akan langsung muncul. Oh, hal yang saya sukai adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu tuh, hal-hal yang kamu sukai, lakukan semuanya. Sekali lagi, lakukan semua hal yang kamu sukai. Nanti dari semua hal yang kamu sukai itu, yang kamu akan lakukan itu, akan muncul tuh beberapa hal yang kamu terima dari orang lain. Ada yang dipuji, ada yang tidak dipuji. Jadi dari hal-hal yang kamu suka, yang kamu lakukan tadi nih, akan muncul 2 hal dari orang lain. Ada orang yang memuji dan ada orang yang tidak memuji. Nah, cari tuh hal-hal yang kamu sukai tadi yang ketika kamu melakukannya, dapat pujian dari orang lain. Cari tuh. Hal apa itu? Nah, itu dia. Hal itu yang ada keunikan dirinya. Di situ. Keunikan diri kamu berada di situ. Ya jadi keunikan diri itu gampang buat ditemukan kalau dirimu sudah menemukan diri sendiri. Oke ya, itu dia caranya. Lakukan banyak hal yang kamu suka dan lihat respon orang lain. Lihat mana yang dipuji. Disitulah keunikan diri kamu kemungkinan besar berada di situ. Jelas ya? Nah, sekarang ketika diri kamu sudah menemukan diri sendiri dan sudah menemukan juga nih keunikan diri, selamat. Kenapa? Karena dirimu sudah berada di level yang lebih tinggi. Nah, tapi ada level berikutnya, jikalau kamu ingin menjadi orang sukses. Apa itu Mbak? Kok ada lagi? Yang ketiga adalah coba temukan karir yang tepat. Yang mana karir itu sesuai dengan keunikan diri tadi. Nah, jadi gini nih. Tadi kan kita udah menemukan keunikan diri ini. Sebelumnya teman-teman pakai keunikan diri itu sebagai pilihan karir kamu. Contohnya ya, saya punya keunikan diri berbicara nih. Kemudian, saya menentukan karir apa ya kira-kira yang tepat untuk bisa memenuhi keunikan diri saya ini. Sebagai sebuah pekerjaan, akhirnya ditemukanlah karir saya sebagai seorang YouTubers yang memberikan motivasi dan inspirasi seperti ini. Artinya, karir yang tepat sudah saya temukan, yaitu karir yang sesuai dengan keunikan diri. Nah, itu juga yang coba saya minta kamu lakukan di level 3 ini. Setelah kamu tadi level 1 menemukan diri sendiri, level 2 sudah berhasil menemukan keunikan diri, sekarang level 3, coba kamu temukan karir yang tepat, yang ada hubungannya dengan keunikan diri. Nah, terus caranya gimana nih Mbak? Ya, itu tugas kamu dong. Tugas kamu untuk menemukan kira-kira karir apa sih yang tepat, yang sesuai dengan keunikan diri gue. Saya kasih contohnya ya. Misalnya keunikan diri kamu adalah kamu ini suka banget yang namanya masak. Masakan kamu
selalu dapat pujian dari orang lain, dapat apresiasi dari orang lain, sehingga kamu yakin, oh ini nih keunikan diri gue. Bagus. Sekarang mulai dong, mulai karir kamu dari memasak, yang mana memasak itu adalah keunikan diri kamu. Ya cara mulainya bagaimana mungkin bisa dari YouTube juga. Bikin video cara masak nasi goreng gimana yang enak. Cara masak mie goreng gimana nih yang enak. Mulai dari yang gratisan dulu lah, jangan mikir terlalu jauh. Nah, ketika sudah memulai karir dengan keunikan diri, percaya atau enggak, di situ akan ada keajaiban yang terjadi loh. Benar. Saya juga selama ini sudah banyak teman-teman mencoba banyak hal. Tapi percaya atau enggak, karir saya bisa melejit ketika diri saya berkarir menggunakan keunikan diri. Nah, sekarang coba deh. Sekarang kamu ambil kertas, kamu coret-coret deh. Kira-kira apa sih strategi yang bisa kamu lakukan? Yang ada hubungannya gitu loh untuk menemukan karir yang tepat sesuai dengan keunikan diri kamu. Jadi bedanya ya, kalau kamu dulu kan, kamu bingung nih nentuin pilihan karir, harus dari mana ya? Nah, sekarang kan udah jelas. Gunakan keunikan diri kamu sendiri sebagai landasan karir kamu. Ya, hanya keunikan diri kamu. Ingat, syaratnya harus menggunakan keunikan diri. Titik. Hanya itu. Nah, sekarang kita sudah sampai ke tahap yang paling akhir. Tadi kan yang pertama kita sudah menemukan diri sendiri ya. Betul. Yang kedua, kita sudah menemukan keunikan. Betul. Dan yang ketiga, saya udah mulai karir nih menggunakan keunikan. Nah, terus kalau sampai nomor 3 itu aja, kan kayaknya belum sukses tuh ya. Masih dalam tahap perangkat gitu loh. Terus yang paling akhir itu apa sih, Mbak? Yang paling akhir sebagai penentu kesuksesan kamu nih adalah fokus sampai mampus. Loh, kok sampai mampus? Ya percaya atau enggak teman-teman, keberhasilan yang paling akhir sebagai penentu kesuksesan kamu adalah fokus menjalani sesuatu. Orang itu nggak peduli sehebat apa, kalau dia nggak fokus, ujung-ujungnya bakal kalah sama orang yang biasa-biasa aja tapi fokus. Nah, fokus ini nggak mungkin bisa terjadi nih kalau dirimu tidak mencintai pekerjaanmu. Selama ini gue susah banget fokus nih Mbak. Nah, itu disebabkan karena dirimu tidak mencintai apa yang kamu kerjakan. Bener apa enggak? Nah, sekarang kalau kamu mengerjakan ini semua urut, berarti kamu sudah menemukan keunikan diri. Toh keunikan diri itu nggak mungkin ada pada pekerjaan yang tidak kamu sukai. Keunikan diri itu pasti ada pada sebuah hal yang kamu cintai sekarang. Kalau pekerjaannya sudah kamu cintai, wajar. Kalau diri kamu bakal fokus, ya wajar, orang cinta kok, suka kok. Nah, ini yang harus dijaga adalah teruslah fokus sampai dirimu mati. Karena di situ keberhasilan akan terjadi ketika dirimu mau fokus sampai mampus. Ya, itu aja teman-teman. Percaya atau enggak kalau diri kamu bisa melakukan 4 hal seperti ini yang saya lakukan, cepat atau lambat, tiba-tiba kita akan ngerasa, iya ya Mbak, kok bisa ya ternyata menjadi orang sukses itu gampang lah. Sebenarnya gampang, gak ribet, asal mau melakukan 4 hal yang saya katakan tadi. Ya, saya rangkum lagi nih. Yang pertama, untuk bisa menjadi orang sukses, yang pertama harus menemukan diri sendiri. Nah, menemukan diri sendiri hanya bisa dicapai dengan cara hidup mandiri. Yang kedua, menemukan keunikan diri. Menemukan keunikan diri bisa dicapai dengan banyak melakukan hal yang kamu sukai dan lihat mana nih di antara hal yang kamu sukai tadi yang paling banyak menerima pujian. Disitulah letak keunikan diri kamu. Kemudian yang ketiga, temukan karir yang tepat yang sesuai dengan keunikan diri yang sudah kamu temukan tadi. Caranya, lakukan banyak percobaan, jangan takut. Yang paling akhir adalah fokus sampai mampus. Itu dia. Yang itu adalah 4 hal yang harus kamu lakukan supaya bisa menjadi orang sukses. Secara masuk akal, saya bisa, kamu pun pasti bisa lakukan 4 hal yang ini. Cukup 4 hal ini saja. Lihat deh, pasti akan ada perbedaannya dalam hidup kamu ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Kalau memang ini semua sangat membantu diri kamu, silahkan klik jempol ke atas untuk saya ya. Dan sebarkan juga video ini kepada sebanyak mungkin teman-teman kamu di luar sana. Ya, masih ada saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari Kutipan Motivasi. Keep spirit,
keep sharing, and keep loving. Bye!